Saudara pendengar, kita sering melihat status-status yang ditulis di Facebook atau di akun-akun lainnya di malam Jumat. Ini status di malam Jumat ini berbeda dengan status-status di malam-malam yang lainnya. Kalau malam Minggu, heboh dengan malam Minggu. Yang jomblo bikin status, pengen malam Minggu. Yang pacaran bikin status, lagi nunggu yayang, mau dijemput, mau pergi malam Minggu. Tapi giliran malam Jumat, semuanya pada heboh. Malam Sunnah Rasul. Entah siapa tokoh pencetusnya. Malam Jumat dengan nama lain menjadi Malam Sunnah Rasul. Dan ini diidentikan dengan hubungan suami istri. Memang hal itu merupakan suatu ibadah. Ibadah yang paling nikmat kata orang. Tapi pantaskah ibadah diumbar-umbar? Mau ngelakuin ibadah terus ditulis di Facebook, mau ngelakuin sunnah Rasul dulu Kadang dibarengin dengan foto telur ayam kampung, madu lebah, jamu. Entah untuk apa sih gunanya, tentu orang yang suami istri yang tahu. Aktivitas seksual dalam hubungan yang halal merupakan suatu kerahasiaan. Gak boleh diceritakan. Jika kita bikin status tentang hal itu, apa yang akan dibayangkan oleh mereka yang masih lajang? Jika hubungan suami istri merupakan ibadah, pantaskah dijadikan bahan candaan? Apa sih sebenarnya definisi tentang sunnah Rasul? Dalam pandangan syariat, sunnah adalah sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah SAW menjalani hidupnya atau suatu aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran atau informasi yang disampaikan oleh para sahabat tentang sikap, tindakan, ucapan dan cara Rasulullah. Itu disebut sebagai hadis dan sunnah. Yang diperintahkan oleh Allah disebut sunnatullah. Namun istilah sunnah Rasul yang populer di malam Jumat adalah hubungan suami istri. Mungkin maksudnya adalah untuk menutupi sesuatu yang dianggap vulgar, maka digunakanlah istilah sunnah Rasul sebagai pengganti dari istilah ML. Tapi akibatnya sangat fatal karena telah menyempitkan arti dari sumber hukum kedua setelah Al-Quran menjadi hanya sebuah aktivitas seks belaka. Lalu hal apa lagi yang melatar belakangi penyebutan sunnah Rasul menjadi sebuah aktivitas seks selain dari sekedar sebagai pengganti ucapan seks yang vulgar? Ya, memang ada hadis tentang hubungan seks di malam Jumat dan mandi besar di hari Jumat. Namun apa derajat hadis tersebut sahih, dhaif atau palsu? Lalu sebenarnya sunnah apa yang dilakukan Rasulullah SAW di malam Jumat atau di hari Jumat? Kita sering mendengar yang dianggap hadis, yaitu barang siapa melakukan hubungan suami istri di malam Jumat atau Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 orang Yahudi. Dalam hadis yang lain disebutkan sama dengan membunuh 1.000 atau 7.000 Yahudi. Hadis-hadis tersebut tidak akan ditemukan di dalam kitab manapun, baik kumpulan hadis dhaif apalagi sahih. Dan akhirnya pada suatu kesimpulan bahwa hadis sunnah Rasul pada malam Jumat tersebut sama sekali bukan hadis, tidak nyambung ke sahabat apalagi ke Rasulullah, sehingga jelas itu sama sekali bukan hadis alias palsu. Jaga, pelihara dan amalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang selama ini menjadi hukum syariat kedua setelah Al-Quran. Dan stop, berhenti mengatakan sunnah Rasul sebagai pengganti dari istilah berhubungan suami istri alias ML atau making love. Penentuan waktu dalam Islam adalah mengikuti peredaran bulan, bukan mengikuti peredaran matahari. Sehingga perubahan hari adalah saat maghrib, bukan pukul 00 waktu Indonesia Barat. Maka hari itu adalah hari Jumat, dimulai pada hari Kamis saat maghrib. Pembicaraan kita sekarang mengarah kepada seolah-olah malam Jumat dan hari Jumat adalah waktu yang cocok untuk melakukan hubungan suami istri. Keduanya akan mendapatkan pahala berlipat dan memperoleh keutamaan khusus
yang tidak didapatkan pada hari selainnya atau pada hari-hari sebelumnya. Hadisnya tidak sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa mandi di malam Jumat seperti mandi janabah, kemudian datang di waktu yang pertama mendatangi masjid untuk sholat Jumat, ia seperti berkurban seekor unta. Barang siapa yang datang di waktu kedua, maka ia seperti berkurban seekor sapi. Barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, ia seperti berkorban seekor kambing gibas. Barang siapa yang datang di waktu keempat, dia seperti berkorban seekor ayam. Dan barang siapa yang datang di waktu kelima, maka ia seperti berkorban sebutir telur. Apabila imam telah keluar dan memulai khutbah, malaikat hadir ikut mendengarkan khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan keutamaan sholat Jumat. Namun di situ disebutkan juga tentang mandi janabat atau ghusl janabah pada hari Jumat. Sedangkan mandi janabat dilakukan setelah ada aktivitas hubungan seks suami istri. Sehingga muncullah istilah sunnah Rasul di malam Jumat untuk hubungan seks suami istri. Tetapi janganlah istilah hubungan seks tersebut diganti menjadi sunnah Rasul. Sunnah Rasul yang sesungguhnya untuk dilakukan pada malam Jumat diantaranya adalah yang pertama memperbanyak membaca sholawat sebagaimana sabda Nabi, perbanyaklah sholawat kepadaku setiap hari Jumat, karena sholawatnya umatku akan dipersembahkan untukku pada hari Jumat. Maka barang siapa yang paling banyak berselawat kepadaku, dia akan paling dekat derajatnya denganku. Yang kedua, membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi, sebagaimana yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Membaca di sini dalam artinya membaca ayatnya, lalu dikaji, direnungkan, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seyogyanya, bukan surat Al-Kahfi saja, tapi dilanjutkan dengan surat-surat lainnya. Yang ketiga, saudara pendengar, memperbanyak doa, karena Rasulullah pernah menyampaikan hari Jumat itu ada 12 jam. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan doanya oleh Allah. Maka peganglah erat-erat, ingatlah bahwa akhir dari waktu tersebut jatuh setelah asyar. Maksudnya adalah sepanjang hari Jumat. Yang keempat, sholat Jumat. Rasulullah bersabda yang artinya sholat Jumat itu wajib atas setiap muslim, dilaksanakan secara berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Jadi saudara pendengar, kesimpulannya adalah tidak ditemukan dalil sunnah Rasul tentang hubungan suami istri di hari Jumat atau malam Jumat, apalagi yang pahalanya seperti membunuh sekian ratus orang Yahudi. Kajian hadis yang ada adalah keutamaan bagi laki-laki yang mendatangi masjid lebih awal untuk sholat Jumat, bukan keutamaan berhubungan suami istri di malam Jumat. Ini kan lain lagi. Orang yang sudah menikah heboh dengan apa yang bakal mereka lakukan di malam Jumat tersebut, hingga disebut-sebut, diumbar-umbar menjadi sebuah status. Sementara yang lajang mikir, gua kapan ya bisa seperti ini? Ini yang nulis status kira-kira sempat berpikir apa tidak kalau ada orang yang membayangkan mereka melakukan hubungan tersebut. Yang belum menikah kok ikut-ikutan heboh masalah malam Jumat ini, ikut-ikutan berkomentar apa yang bakal dilakukan oleh orang di malam Jumat. Ini urusannya apa? Sudahlah, kita tidak memahami apa itu sunnah Rasul, sudah menyalahartikan kegiatan sunnah Rasul di malam Jumat, tapi malah ikut-ikutan heboh, ikut-ikutan bikin status. Bikin statusnya orang pada malam Jumat, gua berteman dengan nyamuk-nyamuk yang nakal. Ini hayalannya
entah sampai kemana-mana. Sedangkan orang yang sudah menikah saja tidak boleh mengumbar-ngumbar hubungan tersebut. Ini yang belum nikah malah heboh sendiri. Ya sama dengan ayam yang bertelur, kita yang merasakan sakit. Jadi buat yang masih lajang, sebaiknya jangan menghayal-hayal tentang aktivitas seks suami istri. Buatlah status yang wajar-wajar saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.